Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umul Dwi Arianti dengan NIM 2011102413135. Saya dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 3H. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dasar ilmu gizi, yaitu meresum pertemuan 16 dengan materi gizi anak sekolah dasar. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai gizi anak sekolah dasar. Sebelumnya kita harus tahu dulu, jadi zat gizi ini adalah ikatan kimia yang diperlukan untuk tubuh. Ada 3 fungsi dari gizi ini. Yang pertama itu menghasilkan zat tenaga. Jadi gizi ini berfungsi untuk menghasilkan zat tenaga di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua ada membangun dan memelihara jaringan. Dan yang ketiga mengatur proses-proses kehidupan. Kita lanjut. Jadi ada 5 macam zat gizi utama dalam tubuh kita. Dalam kehidupan ada 5 macam zat gizi utama. Yang pertama itu ada karbohidrat, ada protein, lemak, mineral, dan vitamin. Jadi karbohidrat ini karbohidrat ini merupakan sumber zat tenaga utama yang mudah didapat dibandingkan protein dan lemak. Jadi zat karbohidrat ini merupakan sumber zat tenaga utama. Fungsinya dari karbohidrat ini untuk menghasilkan tenaga dan cadangan tenaga bagi tubuh, dan juga memberi rasa kenyang. Nah, contoh-contoh karbohidrat itu seperti padi-padian, beras, ketan, mie, sagu, pisang, kentang, dan lain-lain. Ada juga karbohidrat yang saya sebutkan tadi itu contoh karbohidrat kompleks. Nah, ada juga disebut dengan karbohidrat sederhana. Jadi contoh dari karbohidrat sederhana ini seperti gula aren, gula pasir, gula kelapa, dan lain-lain. Yang kedua itu ada protein. Jadi protein ini merupakan bahan penting untuk menunjang kehidupan. Protein ini terbentuk dari unsur-unsur pembentuk protein yang disebut dengan asam amino. Sedangkan fungsi dari protein ini sendiri itu sebagai zat pembawa, pengatur, penggerak, penguat struktur untuk pertumbuhan. Nah, ada di sini protein itu dibagi menjadi 2, ada namanya protein hewani dan ada protein nabati. Nah, protein hewani ini seperti contohnya itu ayam, bebek, daging sapi, hati sapi, ikan, dan telur. Bisa juga susu bubuk. Nah, kalau protein nabatinya itu contohnya itu kedelai, kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, dan produk olahan pokoknya yang dari kacang. Yang ketiga kita masuk ke lemak. Lemak ini juga merupakan sumber energi. Nah, fungsi dari lemak itu sendiri itu untuk sebagai alat transportasi dalam darah, menambah lezatnya hidangan, meningkatkan jumlah energi, dan membantu penyerapan vitamin. Vitamin larut lemak, yang kita tahu vitamin larut lemak itu yaitu vitamin A, D, dan E, dan K. Lemak ini contohnya itu ada lemak tidak jenuh dan lemak jenuh. Contoh dari lemak tidak jenuh itu seperti zaitun, minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, minyak jagung, alpukat, kacang-kacangan. Nah, sedangkan contoh dari lemak jenuh ini tadi tidak jenuh, contoh lemak jenuh itu seperti kue panggang, donat, muffin, pizza, popcorn, kentang goreng, coklat, susu tinggi lemak, mentega, keju, es krim, dan minyak kelapa. Jadi itu lemak jenuh. Contoh dari lemak jenuh. Nah, kemudian kita masuk ke vitamin. Vitamin ini banyak ya, terbagi menjadi berapa? Ada ADEK, C, baru B1, B2, B3, B6, dan B12.
fungsinya itu memiliki peran masing-masing, ada fungsinya masing-masing. Vitamin A ini berfungsi untuk memelihara kesehatan mata. Contohnya produk dari vitamin A ini kuning telur, hati, sayur-sayuran, umbi-umbian, sayur-sayuran yang berwarna hijau, baru berwarna kuning dan berwarna merah. Vitamin D ini berfungsi untuk pembentukan tulang. Biasanya vitamin D ini dihasilkan melalui penyerapan sinar matahari pada kulit. Lanjut, kita vitamin E ini berfungsi untuk oksidan yang sangat penting dalam menangkal ion radiasi bebas dan mencegah kanker. Contohnya itu kecamba, biji-bijian, minyak jagung. Vitamin K itu berfungsi untuk membantu dalam penggumpalan darah secara normal. Dan juga berperan dalam kesehatan tulang. Contohnya itu berasal dari bahan makanan yang disintesa oleh mikroflora dalam usus. Lanjut, kita ke vitamin C. Vitamin C ini sebagai antioksidan. Vitamin C ini banyak fungsinya dan meningkatkan kekebalan tubuh. Contoh makanannya itu jeruk, tomat, kentang, brokoli. Ada juga vitamin B1, B2, B3, B6, dan B12. Lanjut, kita yang ke 5 itu mineral. Mineral ini ada kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, dan banyak lagi. Dan memiliki peran masing-masing dan ada makanannya masing-masing juga. Ini banyak ya. Jadi mengapa sih gizi ini penting pada anak sekolah dasar? Jadi kandungan makanan dengan gizi yang seimbang menjamin terpenuhinya kebutuhan tubuh beserta aktivitasnya. Anak sekolah ini mengalami pertumbuhan fisik, kecerdasan mental, dan emosional yang sangat cepat. Jadi mereka ini memerlukan makanan-makanan dengan gizi keseimbang. Dengan mengonsumsi makanan yang cukup gizi secara teratur, anak angkat tubuh sehat sehingga mampu mencapai prestasi belajar yang tinggi dan kebugaran untuk mengikuti semua aktivitas sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, ada juga beberapa masalah gizi yang umum pada anak sekolah dasar. Sering kita temui beberapa masalah gizi yang ada pada anak sekolah dasar. Nah, misalnya ini masalah gizi pada anak usia sekolah yang umum ditemukan itu antara lain pendek, sangat kurus, obesitas atau kegemukan, dan anemia. Nah, masalah gizi kurang ini atau khususnya gizi buruk ini dapat terjadi karena keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan rendahnya konsumsi energi. Energi itu yang seperti karbohidrat, protein, dan lemak dalam makanan sehari-harinya, atau disertai penyakit infeksi sehingga tidak terpenuhi kecukupan kecukupan gizi. Nah, anak yang menderita gizi kurang tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga dapat menurunkan kecerdasan anak, berpengaruh untuk kecerdasan anak. Nah, demikian juga pada anak yang menderita gizi lebih, yaitu kegemukan dan obesitas, dapat menyebabkan penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis dan kanker. Jadi, upaya pencegahan timbulnya masalah gizi ini harus memperhatikan empat pilar, yaitu konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan optimal. Jadi, pesan khusus gizi seimbang untuk anak sekolah itu, yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Jadi setiap tubuh ini memerlukan energi, protein, vitamin, dan mineral, dan serta serat dalam satu hari. Jadi anak-anak ini penting untuk makan pagi atau sarapan, karena sarapan ini
merupakan salah satu hal yang harus dijalankan oleh anak sekolah. Mengapa penting? Karena sarapan ini memiliki peran penting untuk memulai hari dan melakukan segala kegiatan di pagi hari, karena lambung telah kosong selama 8 jam sejak malam hari. Nah, dengan sarapan pagi, anak menjadi lebih konsentrasi dan dapat menerima pelajaran dengan baik. Bagaimana jika anak-anak ini tidak sarapan? Maka mereka akan mengalami namanya badan lemas, mengantuk, pusing, dan tidak konsentrasi pada saat belajar, sehingga prestasinya menurun. Jika terus berlanjut akan menimbulkan masalah gizi seperti gizi kurang dan anemia. Lanjut, yang kedua itu biasakan konsumsi ikan dan sumber protein lainnya. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi sayuran dan cukup buah-buahan. Nah, manfaat sayur dan buah ini sebagai berbagai macam merupakan sumber berbagai macam vitamin, mineral, dan serat. Yang keempat, biasakan bawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Mengapa membawa bekal dari rumah? Jadi anak ini tidak perlu makan jajanan yang seringkali kualitasnya tidak dapat dijamin. Jadi membawa air putih juga diperlukan untuk menjaga anak tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Yang kelima, batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan manis, asin, dan berlemak. Perlu dibatasi karena memang sebagian besar makanan cepat saji ini adalah makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak, tidak baik bagi kesehatan untuk anak sekolah. Dan yang keenam, biasakan menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari setelah makan pagi dan sebelum tidur. Yang ketujuh, hindari merokok. Mengapa sih memilih makanan dan minuman yang sehat dan aman itu sangat penting? Karena agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi peserta didik ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ada beberapa faktor yang menjadikan pangan itu menjadi tidak aman. Yang pertama ada yaitu cemaran biologis. Jadi cemaran biologis ini merupakan penyebab penyakit bawaan makanan dengan gejala umumnya diare, keracunan makanan. Penyebab cemaran biologis ini adalah kuman yang dapat berupa mikroba, virus, dan fungi. Nah, yang kedua, cemaran kimia. Cemaran kimia ini dapat berasal dari lingkungan yang tercemar limbah industri. Yang ketiga itu cemaran fisik. Cemaran fisik ini berupa dalam bentuk benda kecil yang dapat terlihat dari mata seperti kerikil, pecahan lidi, pecahan kaca. Ada beberapa gejala juga yang bisa dijadikan acuan bahwa makanan atau minuman tertentu ini tidak aman atau tidak aman untuk dikonsumsi. Yaitu pertama ini, pangan jajanan berformalin. Contohnya saja pada mie basah tidak basi dan tahan lama hingga 2 hari bila diletakkan pada suhu ruang lebih mengkilap dan tidak melengket. Yang kedua ada pangan jangan-jangan yang mengandung boraks, contohnya pada bakso berwarna lebih pucat, agak putih dan sangat kenyal, bahkan bisa memantul seperti bola karet. Yang ketiga, panganan jajan mengandung pewarna ilegal, berwarna yang mencolok, merah sekali atau kuning sekali. Yang keempat ada roti dan kue basah tercemar kuman patogen. Contohnya ini bentuk kue atau roti itu tidak utuh dan di bagian tertentu tampak berjamur, muncul bau tengik dan terasa pahit dan tidak enak. 5. Minuman yang tidak aman itu contohnya itu aroma dan rasanya berubah menjadi berasa asam. Kita lanjut, yang keenam itu makanan kaleng yang tidak aman. Contohnya itu pada tanggal kedaluarsanya melebihi tanggal layak konsumsi. Nah, bagaimana sih cara memilih pangan yang aman? Jadi pangan yang aman ini adalah pangan yang bebas dari bahaya biologis seperti bakteri, virus, parasit, cacing, bebas dari bahaya kimia dan fisik. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko makanan dan minuman yang kita beli terpapar oleh cemaran biologi, kimia, dan fisik. Misalnya ini
Hindari membeli makan di tempat yang kurang bersih, misalnya dekat dengan tempat pembuangan sampah atau tempat yang terpapar polusi. Ada juga kita dapat membeli makanan pada penjual makanan minuman yang menggunakan peralatan makan yang bersih dan memiliki fasilitas cuci piring yang baik. Hindari menggunakan wadah dari plastik untuk makanan atau minuman yang panas. Ada beberapa indikator kantin sehat. Terdapat 11 kategori indikator untuk sebuah kantin dapat disebut sebagai kantin sehat, yaitu pertama, keberadaan kantin. Jadi posisi kantin terpisah dari ruangan lainnya, baru juga posisi kantin juga dapat menjadi satu dengan ruang lainnya. Terdapat ruangan yang dikhususkan untuk menjadi kantin. Baru lokasi kantin. Lokasi kantin ini tidak terdekat dan berhadapan dengan WC. Baru lokasi kantin juga jauh dari tempat pembuangan sampah. Kondisi kantin harus bebas dari serangga, tikus, dan binatang lainnya. Baru setelah itu dinding kantin kuat. Baru langit-langit dan atap tidak mudah bocor. Yang keempat, ada tempat sampah secara terpilah, yaitu organik kering, organik basah, dan anorganik. Kelima, tempat cuci tangan. Jadi kantin harus memiliki tempat cuci tangan dengan air mengalir. Tersedianya juga sabun untuk cuci tangan. Makanan yang disajikan, bahan makanannya dalam kondisi segar, tidak busuk. Ketujuh, penyimpanan bahan makanan bebas dari serangga. Peralatannya ini terbuat dari bahan yang aman untuk makanan, menggunakan lap serbet yang bersih dan selalu dicuci. Penjajah makanan ini memakai sarung tangan saat menyiapkan makanan, kuku tangan bersih dan pendek, tidak merokok. Yang ke-10, penyajian makanan. Wadah penyajian makanan ini harus tertutup, tidak boleh berkarat. Baru setiap jenis makanan disajikan dalam wadah yang terpisah. Syarat makanannya itu jenis makanannya itu makanan yang dijual dapat berupa makanan yang menyenangkan atau makanan siap jadi, jajanan kudapan. Makanan yang dijual itu makanan cemilan dalam kemasan dengan memperhatikan kode produksi dari BPOM dan kemasan tidak dalam keadaan rusak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai gizi, mengenai kebutuhan gizi anak sekolah dasar. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.